Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. TNI sebanyak 50 personil dan instansi lain seperti pramuka dan sebagainya sebanyak 252. Jadi jumlah total. Nah, berkaitan dengan uji coba hari ini tentu kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak. Selamat pagi dari Jalan Libowolyo, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau. Inilah Radio Republik Indonesia dalam penyampaian Warta Kepton. Kami sampaikan terlebih dahulu pokok-pokok berita utama. Pengamanan Natal dan Tahun Baru di Kota Bau-Bau melibatkan 390 personil yang terdiri dari jajaran aparat keamanan dan OPD Pemkot Bau-Bau. Pesawat Airbus 320 milik maskapai Super Air Jet berhasil mendarat perdana dengan mulus di Bandara Beto Ambari. Inilah Warta Kepton selengkapnya Selasa 24 Desember 2024 bersama saya Laode Muhammad Syahribul. Kita ke berita yang pertama. Pengamanan Natal dan Tahun Baru di Kota Bau-Bau melibatkan 390 personil yang terdiri dari jajaran aparat keamanan dan OPD Pemkot Bau-Bau. Selengkapnya, mengenal tersebut kita ikuti laporan reporter Hairul Mulko. TNI sebanyak 50 personil dan instansi lain seperti pramuka dan sebagainya sebanyak 252. Jadi jumlah total. Pengamanan Natal dan Tahun Baru Nataru menjadi agenda prioritas Polres Bau-Bau pada akhir Desember hingga awal Januari 2024. Langkah ini merupakan upaya untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat selama perayaan berlangsung. Kabak Ops Polres Bau-Bau Kompol Dudi Iswandi Rasjid menyebutkan ada 390 personil dikerahkan dalam pengamanan ini, terdiri dari 56 personil Polres Bau-Bau, 21 personil tambahan dari Polsek Jajaran, 50 personil dari TNI, serta 252 personil dari berbagai instansi lain seperti Satpol PP, Dinas Perhubungan, Pramuka, Dinas Kesehatan, dan lainnya. Para personil ini juga telah resmi bertugas dalam operasi Lilin Anua 2024 yang berlangsung dari tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan 2 Januari 2025. TNI sebanyak 50 personil dan instansi lain seperti pramuka dan sebagainya sebanyak 252. Jadi jumlah total pengamanan sebanyak 390, Pak, untuk persiapan pengamanan Natal dan Tahun Baru. Ya, fokusnya yaitu bagaimana kita menciptakan rasa aman kepada masyarakat yang akan merayakan Natal dan merayakan malam Tahun Baru. Sebagai bagian dari upaya pengamanan, Polres Bau-Bau mendirikan sejumlah pos pelayanan di beberapa lokasi strategis, terdiri dari 9 pos pengamanan atau pos PAM tersebar di dalam kota termasuk wilayah Bungi dan Sorawolyo. Kemudian untuk pelayanan, ya, ini pos pelayanan ada 2, Pak, di Pelabuhan Murhum dan Bandara Beto Ambari. Kemudian ditambah dengan pos pelayanan tempat-tempat hiburan, ya terutama di Lipo. Kami dirikan juga 1 pos pengamanan di situ, Pak. Sinergi antara Polres, TNI, dan berbagai instansi terkait menjadi kunci dalam mengoptimalkan keamanan. Dengan langkah ini, Polres Bau-Bau berharap masyarakat dapat merayakan Natal dan Tahun Baru dengan penuh sukacita dan rasa aman. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu, dalam upaya menjaga kesiapsiagaan dan memastikan keamanan operasional, Polres Bau-Bau mengadakan kegiatan pemeriksaan senjata api atau SENPI bagi seluruh personil yang memiliki senjata dinas. Kegiatan ini berlangsung di lapangan Polres Bau-Bau pada hari Senin kemarin. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan kondisi senjata api dalam keadaan baik, siap digunakan, serta mencegah penyalahgunaan senjata oleh anggota Polres Bau-Bau. Wakapolres Bau-Bau Kompol Ronald Abdul Ghani Sirait memimpin langsung kegiatan ini bersama Kabak SDM, Kabak Lok, Kasih Propam, dan Kasiwas. Wakapolres Bau-Bau Kompol Ronald mengatakan pemeriksaan senjata api ini adalah bagian dari upaya pihaknya untuk memastikan bahwa seluruh senjata api yang dimiliki oleh personel Polres Bau-Bau dalam keadaan baik, terawat, dan aman untuk digunakan.
Selain itu, pihaknya juga ingin memastikan agar senjata api hanya digunakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selain pemeriksaan teknis, kegiatan ini juga mencakup pengecekan administrasi senjata api, mulai dari kelengkapan izin, serta prosedur penyimpanan harus mematuhi standar keamanan. Langkah ini diambil untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan senjata hanya digunakan dalam situasi yang benar-benar diperlukan dalam tugas kepolisian. Wakapolres Bau-Bau juga menekankan pentingnya kedisiplinan dan profesionalisme dalam menggunakan senjata api. Kegiatan pemeriksaan ini berlangsung lancar. Hasilnya, seluruh senjata api milik personil Polres Bau-Bau berada dalam kondisi baik dan siap digunakan jika diperlukan dalam pelaksanaan tugas pengamanan. Dalam langkah-langkah preventif seperti ini, Polres Bau-Bau berharap dapat meningkatkan tingkat keamanan, disiplin, dan kinerja personil dalam menjalankan tugas pengamanan di wilayahnya. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kota Bau-Bau menorehkan sejarah baru dalam sektor transportasi udara. Pesawat Airbus 320 milik maskapai Super Airjet berhasil mendarat perdana dengan mulus di Bandara Beto Ambari. Selengkapnya mengenai hal tersebut, kita ikuti laporan reporter Afriansyah. Nah, berkaitan dengan uji coba hari ini tentu kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak. Kota Bau-Bau menorehkan sejarah baru dalam sektor transportasi udara. Pada Senin 23 Desember 2024, pesawat Airbus 320 milik maskapai Super Airjet berhasil mendarat perdana dengan mulus di Bandara Beto Ambari. Momen bersejarah ini merupakan langkah besar bagi Bau-Bau dalam meningkatkan konektivitas udara dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Uji coba pendaratan perdana pesawat berbadan lebar ini disaksikan langsung oleh sejumlah pejabat penting, termasuk penjabat Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau Laude Aswat, Wakil Ketua DPRD Bau-Bau Adriansa Farmin, serta jajaran Forkopimda dan OPD. Penjabat Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau Laude Aswat menyampaikan apresiasi atas kerjasama semua pihak yang telah mendukung terwujudnya penerbangan perdana Airbus di Bau-Bau. Nah, berkaitan dengan uji coba hari ini tentu kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak. Pertama, kami di bawah kepemimpinan PJ Wali Kota Bau-Bau Pak Rasman ini betul-betul menjadi target beliau sebelum berakhir masa jabatan beliau sebagai PJ Wali Kota. Untuk mendukung operasional penerbangan reguler, kata Aswat, pemerintah Kota Bau-Bau telah menyiapkan mekanisme subsidi. Ya, kita sudah menyiapkan mekanisme subsidi, kita sudah siapkan, tinggal menunggu waktu saja penandatanganan MOU antara pemerintah kota dan pihak maskapai. Jadi kita menunggu waktu yang tepat. Kita berusaha lah akhir tahun ini kita sudah tanda tangan, ya, sehingga Januari sudah bisa berjalan sesuai harapan kita semua. Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Bau-Bau Adriansa Farmin menegaskan komitmen DPRD dalam mendukung segala upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan konektivitas udara. Tentang dukungan anggaran, Dewan berkomitmen dan konsisten untuk mendukung segala macam upaya pemerintah, dalam hal ini PJ Wali Kota berserta seluruh pemerintah Kota Bau-Bau untuk memberikan subsidi anggaran terhadap pihak maskapai agar operasional mereka dalam melayani penerbangan rute Bau-Bau ini berjalan lancar. Berdasarkan informasi yang diterima RRI, Pemkot Bau-Bau telah mengalokasikan anggaran subsidi sebesar 2,4 miliar rupiah untuk penerbangan reguler maskapai Super Airjet rute Bau-Bau Makassar. Sementara itu, Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara Beto Ambari Bau-Bau, Anas Labakara, menyampaikan harapannya agar penerbangan reguler dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Sebagai tahap awal, kata Anas, penerbangan akan dibuka 3 kali seminggu dengan rute Makassar Bau-Bau pulang pergi. Jika keterisian seat bagus, akan dibuka setiap hari. Anas juga mengapresiasi dukungan luar biasa yang diberikan oleh pemerintah Kota Bau-Bau. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Kita ke berita yang terakhir. Janji Perum Bulog Bau-Bau mendatangkan minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan masyarakat jelang Natal dan Tahun Baru 2024-2025 kini telah terrealisasi.
Dari 3 kontainer yang akan datang di Bau-Bau, 2 kontainer diantaranya telah tiba di Pelabuhan Murhum Bau-Bau, sementara sisanya masih dalam proses. Asisten Manajer Supply Chain dan Pelayanan Publik Bulog Bau-Bau, Reza Mayer Pratama mengatakan, 1 kontainer berisikan 20.000 liter minyak goreng kemasan, sehingga total minyak yang sudah tiba sejumlah 40.000 liter. Minyak goreng menjadi kebutuhan primer ibu-ibu dan pelaku UMKM untuk mengolah berbagai jenis makanan. Apalagi minyak goreng dalam komoditi 9 bahan pokok, sehingga keberadaannya wajib tersedia di pasar. Untuk mengantisipasi gejolak harga menjelang Nataru, pemerintah bekerja sama dengan sejumlah distributor termasuk Bulog Bau-Bau menggelar pasar murah untuk mengendalikan inflasi. Pasar murah yang digelar Dinas Perdagangan Kota Bau-Bau baru-baru ini menyediakan beragam komoditi dengan harga terjangkau dan khusus Bulog menyediakan gula pasir, beras SPHP, serta minyak goreng. Demikian penyampaian Warta Kapten pagi hari ini, dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Pengamanan Natal dan Tahun Baru di Kota Bau-Bau melibatkan 390 personil yang terdiri dari jajaran aparat keamanan dan OPD Pemkot Bau-Bau. Pesawat Airbus 320 milik maskapai Super Airjet berhasil mendarat perdana dengan mulus di Bandara Betuambari. Kami harap Anda tetap bersama Radio Republik Indonesia Bau-Bau untuk mengikuti program-program kami selanjutnya di Kapten pagi hari ini. Saya Cali Syahribul pamit undur diri. Terima kasih, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sampai jumpa.